Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan sinus, hari ini masih tentang aturan sinus, tapi part yang kedua. Oke, jadi Mister review dulu, kira-kira ini adalah aturan sinus yang kemarin. Jadi misalnya Mister punya segitiga ABC, lalu ada panjang ini, kita simbolkan A. Sebenarnya terserah ya simbolnya, tapi di sini A karena biasanya kalau sudutnya A besar, maka di sini nanti A kecil. Karena ini B besar, maka ini B kecil, lalu ini C besar, ini C kecil. Oke, lalu kita punya sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, aturan sinus berkata bahwa A per sin alfa. A itu apa? A itu adalah panjang sisi yang ini, atau panjang sisi yang di depan sudut alfa, itu A. Jadi A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Oke, jadi kita bisa pakai perbandingan yang ini. Oke, itu kemarin aturan sinus. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Masih ingat nggak ini yang kemarin? Masih ya? Kalau lupa, Mister ingatkan lagi, yaitu kemarin ini adalah ada dua orang, Itachi dengan Sasuke, adiknya. Di sini Sasuke, di sini melihat kakaknya pakai klinometer, dia ngelihat ke atas dan sudut yang terbentuk adalah 15 derajat. Kemudian si Sasuke ini jalan ke depan sepanjang 5 meter. Kemudian dia pakai klinometer lagi dan melihat kakaknya, dan ternyata sudut yang terbentuk 60 derajat. Pertanyaannya adalah berapa garis yang merah ini? Atau lebih tepatnya, berapa jarak Sasuke ke kakaknya? Oke. Atau bisa juga nanti ditanya misalnya berapa, ini yang ditanya misalnya berapa tinggi dari sini ke sini. Kira-kira begitu, dari ke tanah gitu ya. Nah, itu yang akan kita cari hari ini. Sebenarnya cukup gampang ya kalau kita udah kuasai aturan sinus. Mari Mister jelaskan. Nah, kalau kita peka, di sini ini ada segitiga sebenarnya ini. Ini. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kita bisa dapat sudut yang ini. Oke, nah ini sudut pelurus namanya. Artinya lurus ini 180 derajat dong. Maka yang kuning ini berapa besar sudutnya? Ya, betul sekali. Maka ini sudah pasti 120 derajat. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian kalau kita lihat ini sudut yang warna biru ini, berapa kira-kira? Ada yang bisa nggak? Nah, caranya adalah seperti ini. Sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Artinya ini tambah ini itu pasti 180 derajat. Sehingga 120 derajat ini ditambah 15 derajat yang ini ditambah X. Jadi maksudnya ini yang X, yang biru ini X, itu harus 180 derajat. Bisa ya? Kemudian Mister jumlahkan 120 tambah 15, 135. 135 derajat tambah X sama dengan 180. Lalu pindah ke sebelah sana, jadi 180 dikurang 135. Karena 135 ke sana jadi minus, maka hasilnya X sama dengan 45. Jadi kita udah tahu bahwa sudut yang biru ini adalah 45 derajat. Oke? Nah, maka kira-kira kalau mau dikecilin segitiganya kira-kira kayak gini. Nah, yang mau ditanya tadi adalah yang merah ini ya kira-kira. Nah, di sini bisa langsung pakai aturan sinus. Yaitu apa? Nah, ini dia. A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Dalam hal ini kita bisa simbolkan A-nya adalah yang mana nanti. Nah, ini dia. A-nya Mister simbolkan 5. Sebenarnya terserah ya yang mana A. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Yang penting hubungan A dengan sudutnya. Jadi A harus per sama sudutnya sendiri. Sebenarnya terserah. Jadi contoh Mister ambil ini ya. Ini kan 5. 5, ini dia. Per sin yang mana? Boleh nggak sin yang ini? Nggak boleh. Boleh nggak yang ini? Nggak boleh juga. Harus sin yang di depan si 5 ini. Berarti yang ini. Nah, itu alasannya kenapa dia sin 45. Kira-kira begitu. Nah, ini B. B yang mana? Sebenarnya terserah. Yang B ini adalah yang mau kita cari tentunya ya. Karena ini variabel yang mau kita cari, si B ini. Maka ini tentu yang merah ini adalah yang B. Karena dia yang mau dicari. Nah, B per sin berapa? Nah, sin yang di depannya. Nggak boleh yang ini. Nggak boleh yang sana. Maka yang di depannya. Jadi sin 120. Bisa ya? Sehingga kalau sudah dapat begini, tinggal hitung-hitungan aljabar seperti biasa. Yaitu sin 45 itu setengah akar 2, sin 120
Nah, di kuadran 2, sin 120 itu adalah positif. Jadi, sin 120 sama dengan sin 60, yang ini, sin 60 ya, karena 180 kurang 120, menjadi sin 60 setengah akar 3. Bisa ya. Kemudian tinggal kita kali silang saja, sehingga menjadi B kali setengah akar 2 adalah B kali setengah akar 2, 5 kali setengah akar 3, 5 kali setengah akar 3. Lalu Mister coret setengahnya, kemudian sisa B akar 2 dan 5 akar 3, ini dia. Lalu Mister ini pindahkan ke sana, jadi per 5 akar 3 per akar 2. Nah, sebenarnya ini udah jawaban. Hanya biasanya kita harus rasionalkan, karena penyebut itu nggak boleh akar. Nah, sehingga dikali dengan akar 2 per akar 2, ini merasionalkan yang udah Mister ajarin. Jadi, 5 akar 3 kali akar 2, jadi akar 3 kali akar 2, akar 6. 5 akar 6, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi ini adalah B sama dengan 5 akar 6 per 2. Jadi panjang yang merah ini adalah 5 akar 6 per 2. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, jadi kamu udah bisa nih mempraktekannya ketika kamu ingin mengukur tinggi Nah, artinya adalah ini adalah 5 akar 6 per 2 kan? Betul. Nah, kalau kamu peka, maka ini adalah bentuk segitiga siku-siku. Betul ya? Sehingga kalau kita mau cari yang tanda tanya ini, artinya jarak dari tanah ke sampai ke atas yang ini, caranya adalah kita pakai perbandingan ini. Nah, ini 15 derajat, oke? Nah, yang mau dicari adalah ini. Betul ya? Dah, kita sudah tahu yang merah ini. Nah, kira-kira pakai perbandingan apa? Kita mau cari depan yang diketahui adalah miring. Sekali lagi, kita mau cari depan karena depan sudut ini, kita sudah dikasih tahu yang miring. Kira-kira pakai apa? Sin, cos, atau tan? Ya, kita pakai sin. Nanti kalau sin, nggak usah Mister jelaskan di video ini, kamu bisa langsung dapat yang ini. Dari titik ini ke sini. Oke? Sehingga kalau ditanya dari tanah ke sini, kita tinggal ya kan yang biru ini maksudnya. Jadi kalau kita ngukur dari tanah ke sini ya tinggal kita ukur aja mata sisa suke ke tanah itu berapa. Sehingga nanti itu sama dengan yang ini dong. Nah, maka tinggi dari tanah ke sini itu jumlah yang merah dan yang biru ini. Tadi yang biru udah didapat dari sini yang tadi. Oke? Nah, ini kamu bisa praktekkan sekarang untuk mengukur tinggi bangunan. Jadi kalau kamu mau ngukur tinggi bangunan pakai kilometer, sekarang ada teknik baru. Tekniknya adalah seperti yang diajarkan Sasuke. Pertama, lihat dulu dari jauh berapa sudutnya. Ini tentu karena bukan sudut istimewa pakai kalkulator ya. Kemudian kamu berjalan berapa meter, mungkin sekitar 7, 8, 10 meter. Kemudian lihat lagi nanti dapat sudutnya lagi. Nah, hitung seperti yang udah Mister ajarkan tadi. Lalu kamu bisa dapat tinggi bangunan. Oke, ini cukup bermanfaat sih Mister rasa. Oke, semoga dimengerti. Semangat belajar.